Salam. Perkenalkan, nama saya Nadita Fitri Oktaviana Bantiang dengan NIM A121251024 dan saya dari kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas Tadulako, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya di sini akan membuat sebuah resume terkait dengan materi Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian ideologi. Secara umum, ideologi adalah sebuah kumpulan gagasan, nilai, serta keyakinan, dan juga cita-cita yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Ideologi berfungsi sebagai pedoman hidup dalam suatu bangsa, dasar untuk mengambil suatu kebijakan dalam sistem pemerintahan, serta arah dan tujuan untuk mencapai cita-cita nasional. Peran ideologi bagi sebuah negara adalah sebagai cita-cita dan pandangan hidup dan gambaran masa depan yang ingin dicapai seluruh rakyat secara kolektif, pedoman dan penyelenggara, landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan mencapai tujuan nasional yang tertulis. Tinggal langsung saja kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar dari sistem pemerintahan serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggara negara serta menjadi sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi dan budaya tentunya. Adapun latar belakang Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berasal dari nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Sejak sebelum kemerdekaan, nilai-nilai ini sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu bangsa Indonesia dan juga telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam ideologinya merupakan suatu pengamalan dari masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi suatu dasar negara. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, melainkan Pancasila mengandung wujud masyarakat yang ideal melalui kelima silanya. Yang pertama yaitu masyarakat yang beriman, bertakwa, dan toleran, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan yang ketiga bersatu dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat yaitu berkedaulatan rakyat melalui musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Kita langsung saja kepada materi yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem ideologi terbuka, yang dimana Pancasila termasuk ideologi terbuka yang artinya nilai dasarnya tetap, tetapi penerapannya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila tidak hanya bersifat kaku dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, serta era globalisasi pada saat ini. Sebagai contoh, sistem demokrasi di Indonesia berkembang mengikuti dinamika zaman, namun tetap berlandaskan prinsip musyawarah ataupun mufakat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun beberapa tingkatan nilai dalam Pancasila yang terdiri dari 3 poin, yaitu nilai-nilai dasarnya yang utama yaitu yang bersifat tetap dan menjadi fondasi utama pilar dari Pancasila itu sendiri. Dan yang kedua yaitu nilai instrumental yang menjadi penjabaran nilai dasar dan bentuk perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu nilai praktis yang berupa pelaksanaan dari nilai Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat berkembang sesuai dengan era modern pada saat ini. Adapun peran Pancasila di era modern yaitu sebagai penyaring pengaruh budaya asing dan juga menjaga persatuan bangsa dan dalam dasar menghadapi tantangan global dan era globalisasi yang sangat signifikan pada saat ini, serta mencegah radikalisme dan perpecahan
dalam bangsa Indonesia. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat saya rangkum yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nilai-nilai yang dikandung dalamnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar tujuan bangsa Indonesia tercipta dan masyarakat yang adil dan sejahtera dapat tercapai di kehidupannya. Sekian video yang dapat saya buat atas resume pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menyaksikan.